surga, oleh karena salibmu, oleh karena pengorbananmu, maka kami boleh dilayakkan dalam hadirat-Mu, sehingga kami hidup dalam pengharapan yang luar biasa di dalam Kau. Terima kasih Bapa surga. Sebentar kami akan sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Engkau membimbing kami, menuntun kami, bawa kami dalam seluruh kehendak Tuhan, sehingga hidup kami berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang telah Engkau tebus dari milik-Mu ini, kalau hidup ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan. Terima kasih Bapak surga. Bapa yang Bapak dan seluruh umat Tuhan, kami sambut firman Tuhan yang sukacita dalam nama Yesus yang siap diberkati. Mari bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Saya akan kembali ya. Shalom Ibu Bapak ya. Saya kalau boleh saya minta yang duduk di belakang boleh maju ke depan ya. Ya, karena di depan masih banyak yang kosong dan biasanya yang nangkep berkat duluan itu yang di depan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Ya begitu, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari perayaan bagi kita ya, sangat luar biasa, hari yang istimewa karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian ya. Dan ini adalah puncak karya Allah dalam penyelamatan, saudara. Sebab kalau Yesus hanya lahir hidup sebagai manusia ya, dan mati sebagai manusia, maka keadaannya akan sama, tidak mengubah apapun ya. Tapi firman Tuhan, Yesus lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati menanggung dosa kita, saudara, mati secara terkutuk di atas kayu salib, dan puji nama Tuhan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan ini memberikan pengharapan bagi kita, saudara. Tema khotbah yang saya sampaikan pada petang hari ini adalah kebangkitan Yesus memberi jaminan keselamatan yang pasti ya. Di antara kita yang hadir ada yang dari Amerika United States ya. Ya, welcome to Sion Hill Bethel Church Indonesia ya. Ya, I hope you can understand ya. Ya, ya, haleluya. Kasih Tuhan. Baik, saudara, saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. 1 Korintus pasal 15, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus ya. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Perhatikan baik-baik ya, saudara. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang
dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23 kita baca bersama-sama ya, 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati ditulis oleh atau dicatat dalam keempat Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan dongeng. Peristiwa itu adalah suatu kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Sebab hukum Taurat berkata, ya, atau menetapkan keabsahan suatu masalah itu, kalau satu peristiwa itu hanya disaksikan oleh satu orang saja, diceritakan satu saksi saja, maka peristiwa itu dianggap tidak sah. Tidak sah. Saudara punya cerita, oh saya naik ke surga, tapi tidak ada saksinya, itu bohong, saudara, ya. Iya. Tetapi apa yang diceritakan, ya, yang terjadi, ya, yang terjadi dan dituliskan oleh keempat Injil ini benar-benar memenuhi syarat hukum Taurat. Ya, dalam Ulangan pasal yang dalam kitab Ulangan 19 ayat 15 itu, ya, kalau satu peristiwa disaksikan lebih daripada satu orang saksi, maka suatu peristiwa itu dianggap sah, valid, ya, tidak diragukan kebenarannya. Kalau dua saja yang valid, apalagi 4, saudara, valid. Berarti memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitannya. Saudara, semua lengkap. Nah, kemudian saudara, Rasul Paulus dan para rasul yang lain, ya, setelah kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga, mereka diperintahkan sebelumnya untuk memberitakan kabar ini, kabar baik ini kepada seluruh bangsa di muka bumi. Ya, sebagai Injil atau kabar baik. Saudara, dan seluruh dunia harus mendengar ini, bahwa Allah sudah mengerjakan keselamatan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, sehingga setiap orang yang merindukan masuk ke dalam surga, saudara tidak perlu berjibaku sendiri untuk mencapai surga. Bagaimana orang bisa mencapai surga sedangkan jalan ke surga saja tidak tahu? Ke surga saja, surganya di mana juga tidak tahu, saudara. Ya, yang bisa membawa kita ke surga hanya Dia yang turun dari surga. Siapakah Dia yang turun dari surga? Yesus Kristus, Dialah yang turun dari surga. Dia bisa dan pasti bisa membawa kita ke surga, saudara. Namun masalahnya, layak tidak kita masuk ke surga? Nah, berita Injil ini memberitakan kepada kita, oleh karena korban Kristus, maka setiap kita dilayakkan untuk pergi ke surga. Layak saya dan saudara untuk pergi ke surga. Karena apa? Hidup kita ini ditebus oleh korban Kristus. Sekalipun ada orang tahu jalan ke surga, tapi kalau hidupnya tidak layak, dia tidak bisa sampai ke surga. Atau orang berusaha layak tapi tidak tahu jalan ke surga, juga tidak bisa sampai ke surga. Tapi puji nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus
Selain kita mengenal jalan ke surga, tetapi kita dilayakkan untuk masuk ke surga. Makanya di dalam Kristus Yesus ada satu kepastian bahwa setiap orang percaya Yesus pasti masuk surga. Amin. Pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Ya, karena kita berada di jalan yang benar dan kita sudah dilayakkan. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus ini bahkan disaksikan kalau saudara baca ayat sebelumnya. Pada ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, saya akan bacakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena, perhatikan, dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Termasuk ia menampakkan diri kepada Saulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Ketika dia pergi ke Damaskus, mau rencana pergi ke Damaskus untuk membinasakan jemaat Tuhan. Tapi di tengah jalan, ya, jalan suci, saudara, maka dia bertobat karena apa? Berjumpa secara pribadi, melihat dengan mata, ya, kepala sendiri. Yesus menampakkan diri. Dan sejak itu hidupnya berubah 180 derajat. Dahulu dia membenci bahkan menganiaya Yesus, membenci dan menganiaya gereja Tuhan. Tetapi sejak itu dia menjadi pelayan dan menjadi saksi Kristus, pemberita Injil yang handal. Sehingga dia berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Dan kalau aku diberi hidup, itu berarti bagiku bekerja dan menghasilkan buah. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Kalau aku diberi hidup, itu berarti bagiku bekerja dan menghasilkan. Saudara, jadi jangan diragukan lagi tentang kebangkitan Yesus. Bahkan Yesus bangkit dan hidup, ya, hidup kekal selama-lamanya. Saudara, disaksikan bahkan dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, bahkan bikin KKR 500 orang sekaligus. Haleluya. Makanya Rasul Paulus kemudian menuliskan, kalau Yesus ini tidak dibangkitkan, sementara kami memberitakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kerja keras para rasul, tidak ada gunanya. Sia-sialah juga kita orang yang percaya kepada Yesus, sia-sia. Kenapa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pengharapan. Mati semuanya, kita masuk neraka, tidak ada harapan. Saudara, tetapi yang benar adalah Yesus sudah mati dan dia sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Dan bahkan dia menyatakan diri, tadi pagi sudah saya sudah ajak buka ayatnya, tapi sore hari ini saya juga ajak bahkan saudara membaca kitab Wahyu, ya. Setelah Yesus naik ke surga, berada dalam kekekalan, ya, dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya, yaitu Yohanes. Dia menyatakan siapa dirinya dalam kekekalan. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan demikian. Ketika aku melihat dia, yaitu Yohanes, waktu melihat Yesus dalam dimensi kekekalan, tersungkurlah aku di depan kakinya.
biasa, saudara. Ya, sama seperti orang yang mati, tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, ojo wedi, amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perhatikan saudara, ini sudah final perkataan ini saudara. Dalam kekekalan, Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan ketika Yohanes melihat penampakan Yesus dalam dimensi kekal, gemetar lututnya saudara. Padahal dia adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Pada waktu Yesus makan, ya pada waktu mereka makan, ini Yohanes suka bersandar di pundaknya Tuhan Yesus. Ngalem, paling dekat. Bahkan di rencana Tuhan Yesus mau biarkan Yohanes ini hidup sampai dia datang kembali. Ya, kalau Tuhan kehendaki. Ya. Dan Yohanes bersaksi bahwa firman itu sudah kuraba dengan tanganku, aku ajak bicara, makan bersama sebagainya. Itu firman yang hidup. Ya. Bisa diajak guyon-guyon, bisa diledeki waktu Yesus jadi manusia. Tetapi ketika Yesus tampil dalam kekekalan, maka gemeter saudara. Tidak ada orang yang bisa dia tahan berdiri apa itu. Langsung tersungkur menyembah pada Yesus. Saudara-saudara, sebab dialah yang layak disembah. Amin. Tersungkur. Tapi Yesus saudara memegang kepalanya dengan tangan kanannya dan membangkitkan dia, memberikan kekuatan, ya. Dan berkata, jangan takut. Tuhan selalu berkata, jangan takut. Kalau ada sesuatu menampakkan diri medeni, itu bukan dari Tuhan. Amin. Ngerti medeni? Nakut-nakuti. Ya. Nakut-nakuti, membuat takut, itu bukan dari Tuhan. Ya. Tapi Tuhan itu selalu hadir memberikan damai sejahtera, memberikan rasa tenang. Itu Tuhan. Haleluya, Tuhan, ya. Dan dia katakan, ini aku, ya. Akulah yang awal dan yang akhir. Yesus gelarnya itu Alfa dan Omega, yang mengawali dan yang mengakhiri, ya. Aku yang hidup, aku telah mati. Jelas sekali. Aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Bukan hidup untuk sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, tapi hidup selama-lamanya. Sehingga kita bisa nyanyi, sebab dia hidup, ada hari esok, dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ojo wedi, amin. Don't be afraid because he is alive, ya. Sebab dia hidup. Haleluya. Saudara Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus dan dia menunjukkan bahwa dia hidup, memberikan jaminan yang pasti tentang keselamatan. Makanya kita sebagai umat Kristen bicara soal keselamatan, kita bicara dengan pasti. Tidak ada kata insya Yesus. Nah, ya. Tapi yang jelas kita berkata ya. Hanya ada kata ya di dalam Tuhan Yesus. Amin di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita diselamatkan dari apa? Yang pertama diselamatkan dari dosa dan hukum dosa. Ya. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, celakalah aku ini, ya. Sebab aku ini manusia berdosa. Dalam hatiku aku tahu hukum Allah,
Aku tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Aku tahu membedakan mana yang benar dan yang salah. Tetapi dalam praktek aku tidak mampu. Justru perintah yang harusnya itu mendatangkan kebaikan justru menyebabkan dia banyak terikat ke dalam dosa. Karena apa? Hukum Taurat bersifat rohani, sedangkan manusia bersifat daging. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita dilepaskan dari dosa dan juga dari hukum dosa, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Ya, kebangkitan Yesus, maut dan dosa telah dikalahkan. Saudara, kita lihat dulu dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada lagi penghukuman. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus semua dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah menanggung dosa kita, berbahagia saudara. Sebab kalau tidak, saudara harus menanggung dosa saudara sampai mati dan pasti masuk neraka. Jangan bangga dengan amal baik saudara. Jangan bangga dengan ibadah saudara. Kalau dosa saudara tidak diselesaikan, mati pasti masuk neraka. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus dosa kita sudah diselesaikan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita katakan semua orang sudah berbuat dosa. Karena itu jangan kita saling menghakimi satu dan yang lain. Oh, dosamu lebih banyak, dosamu lebih banyak. Jangan. Mari kita saling mengasihi satu dan yang lain. Amin. Saling mengasihi, jangan menghakimi. Kalau Yesus sudah menebus kita, menebus dosa kita, ya, yang harusnya kita masuk neraka, mengapa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mari kita belajar mengampuni orang lain, amin. Ya, belajar untuk mengampuni orang lain. Hai suami, maukah engkau mengampuni istri? Ampuni istrimu. Hai istri, maukah engkau mengampuni suamimu? Ampuni suamimu. Ya. Hai anak, apakah kau mengampuni orang tuamu? Ampuni orang tuamu yang bersalah. Amin. Hai orang tua, maukah kau mengampuni anak-anakmu? Ampunilah mereka. Ampuni. Bahkan musuh yang memusuhi kita, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni dan berdoa untuk mereka. Dalam Matius pasal 5 ayat 44 itu. Tolong tayangkan Matius pasal 5 ayat 44. Itu ajaran Kristus yang luar biasa. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih artinya apa? Ampuni mereka. Amin. Bahkan musuh pun ampuni. Kalau kita mengampuni itu jadi bahagia, amin. Bahagia, enjoy hidup ini, ringan hidup ini, suka kita hidup ini, amin. Iya. Dan kita bukan hanya diselesaikan dosa kita, tetapi kita sudah dilepaskan dari hukum dosa. Manusia yang hidup dalam daging cenderung melakukan dosa. Karena apa? Dia terikat dengan hukum dosa. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus sekarang saya dan saudara sudah dilepaskan dari hukum dosa. Sebenarnya orang Kristen yang sudah lahir baru, ya, karena di dalam Kristus Yesus kita yang sudah dijadikan ciptaan yang baru. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, tolong ditayangkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ya, kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus sadar, siapa yang ada di dalam Kristus, yang percaya Yesus dan memberi diri dibaptis, ia adalah ciptaan baru. Dia sudah dilahirkan sebagai manusia baru, manusia ilahi, yang memiliki pikiran, perasaan, dan genetika Kristus dalam dirinya, sehingga dia bisa hidup sebagai orang yang benar. Makanya kalau ada orang Kristen berkata, oh saya ini kan masih manusia biasa, ya pantesan saya masih bisa hidup dalam dosa, itu tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Kalau saudara mengerti kebenaran, saudara akan terlepas dari semua dosa saudara. Ya, sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 36, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang terus-menerus diperbarui, sehingga tujuan, visi, misi kita sebagai umat Kristen, yaitu menjadi seperti Kristus, itu akan tercapai. Jangan saudara nanti ya dipanggil Tuhan belum mencapai misi atau visi hidup kita, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Saudara, nah itu berbahaya untuk kita, saudara. Bisa Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kowe anake sopo? Nggak mirip blas gitu. Ya, nggak memper blas. Ngerti ya, saudara? Nggak memper. Tapi kalau kita anak Allah, maka kita akan mirip Bapak kita. Ya tahu Pak, Bapak kita itu kudus, benar, sabar, ya, setia, penuh kasih, murah hati. Itu genetika Bapak kita. Orang Kristen yang benar akan bertumbuh seperti Kristus, rendah hati, lemah lembut. Itu genetika Bapak kita. Tapi kalau saudara sedikit marah, ngamuk, saudara, wah, saudara berubah. Kalau tidak berubah sampai mati, bisa tidak dikenal. Kamu tidak mirip belas gitu ya. Orang mirip belas deh Bapak ini ya. Anak sopo, jangan-jangan nak kecelakaan. Ya, bisa tidak diterima dalam kerajaan surga. Kemudian berikutnya saudara kasih Tuhan, kita dimerdekakan, dibebaskan dan diselamatkan dari apa saudara? Dari kutuk. Pada Jumat Agung kemarin saya sudah sampaikan hal ini, tapi hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Saudara kembali ya. Kita buka dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 ya. Ini berita baik untuk kita semuanya. Dan saya harapkan orang Kristen mengerti hal ini dan keluar dari kutuk kehidupannya. Ya saudara bisa menikmati segala berkat Tuhan. Galatia pasal 3 13 dan 14 saya akan bacakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Orang Kristen yang benar, dia sudah dilepaskan dari segala macam kutuk. Ada, nanti saudara baca ya, pulang dari tempat ini, buka Alkitabnya lagi, baca Ulangan 28 ayat 15 sampai ayat 42 ya. Ya, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 42. Itu ada mengapa orang hidup, manusia hidup dari susah karena apa? Hidup di bawah kutuk. Ya. Orang akan mengalami kegagalan, kesialan, sakit, penyakit, bahkan kegilaan, saudara. Ya, tidak pernah menang dalam berkompetisi kompetisi apapun. Olahraga kalah terus, sepak bola kalah terus. Saudara, kenapa? Di bawah kutuk. Ya. Saudara kasih Tuhan, saudara bersaing dalam usaha kalah terus. Kenapa? Hidup di bawah kutuk. Sehingga perjalanan saudara semakin tahun bukan semakin naik, tapi turun. Dulu rumahnya di tengah kota, tahun depan agak minggir sedikit, tahun berikutnya minggir lagi, dijual, ya.
belilah lebih kecil lagi. Tahun depannya belilah lebih kecil lagi. Tahun depannya ngekos di pinggir kali. Saudara, maaf ya, pinggir kali hidup susah ya. Saudara kasih Tuhan, kenapa? Hidup di dalam kutuk, bahkan sampai mati. Saudara punya apa saja, mengumpulkan harta bahkan, tapi saudara tidak bisa menikmati. Yang menikmati orang lain. Kenapa? Hidup di bawah kutuk. Nah, untuk itulah Yesus datang, untuk membebaskan saya dan saudara dari kutuk hukum Taurat dan kutuk kehidupan ini. Saudara mengakui kematian Yesus itu untuk menebus hidup saudara, saudara lepas dari kutuk. Kalau saudara percaya bahwa dalam Yesus saudara hidup diberkati, saudara akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ya, bukan berarti orang yang diberkati itu tidak mengalami perjuangan, tidak berjuang dari hidupnya, berjuang, ya. Tapi ada jaminan kepastian bahwa saudara pasti akan menang. Firman Tuhan yang sering kali saya sampaikan dalam setiap ucapan doa berkat, saya ingatkan kepada umat Tuhan, tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kesulitan hidupmu. Itu pasti yang saudara alami. Orang yang mengusik-usik saudara itu sama dengan musik di mata Tuhan, di kampung Tuhan. Benar saudara. Orang mengutuk saudara kan dikutuk Tuhan, tapi memberkati saudara, menolong saudara akan diberkati dan ditolong Tuhan. Ya. Kalau nggak percaya, saudara, coba dicoba. Saudara memberkati anak Tuhan, memberkati jangan kenapa Tuhan, anak Tuhan diberkati. Saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Ya, diperhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Karena ini sudah terjadi Tuhan. Nah, saya harapkan jemaat Bukit khususnya mengerti kebenaran ini bahwa saudara sudah lepas dari kutuk. Kalau misalkan ada saudara masih ragu-ragu, saudara, Pak pasti ada dalam kutuk saya, nanti saya minta saudara datang, bisa konseling dengan kami. Ya, saya ingin jemaat ini diberkati. Saya berdoa untuk anak-anak kita semuanya, anak-anak sekolah minggu, anak remaja. Saya persiapkan mereka untuk jadi orang hebat di depan. Ya, saya tidak peduli bagaimana. Ya, percaya apa yang rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Saya akan melihat beberapa tahun yang akan datang, anak-anak kita akan sukses mempermuliakan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi pekerjaan, bagi bangsa ini. Saudara. Yang terakhir, saudara, ya, kita dibebaskan, diselamatkan dari apa? Dari ancaman kebinasaan kekal. Saudara, memang kita semuanya tahu bahwa manusia pasti mati. Amin. Kita yang dilahirkan sebagai anak-anak manusia, dilahirkan sebagai bayi dan terus dari bayi terus bertumbuh. Ya, jadi anak-anak balita, kemudian anak-anak sekolah, kemudian kita masuk usia remaja. Remaja mulai jatuh cinta, saudara. Jatuh cinta, pemuda, pemudi menikah, saudara, punya anak, bekerja, ya, kemudian jadi tua, ya. Setelah tua, tambah tua. Setelah tambah tua, tambah lagi tambah tua. Setelah itu apa? Pasti mati. Tidak ada orang yang mati, amin? Amin. Dia pasti mati. Tuhan tetapkan umur manusia 70 sampai 80 tahun. Makanya kita harus menghitung hari-hari kita, amin? Menghitung waktu-waktu kita. Ingat, Tuhan hanya memberikan waktu 70 sampai 80 tahun. Kalau hari ini umur saudara 30 tahun, berarti jatahnya masih 40 tahun. Tapi kalau saudara hari ini kepalanya sudah 6, saudara, jatahnya sudah menipis. Maaf, saya tidak nakut-nakuti, tapi mengingatkan, ya. Nah, kehendak iblis adalah pekerjaan iblis, sebagaimana Tuhan ungkapkan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Pekerjaan iblis ini hanya ini saja sebenarnya. 3 inti daripada semua pekerjaan iblis. Biarpun iblis bisa memberikan keberhasilan sebagainya, tapi intinya itu dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang adalah supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Makanya berulang-ulang saya ingatkan kepada setiap orang Kristen, di dalam diri saudara itu ada harta karun yang tidak ternilai harganya. Yaitu apa? Hidup yang kekal. Hidup kekal. Saudara mau tambah hidup 10 tahun saja mau berani berapa? Gitu ya. Wani biru sudah. Jangankan 10 tahun. Kadang-kadang orang untuk menambah hidupnya 2 tahun saja, dia harus mengeluarkan, bisa jual rumah dan sebagainya supaya bisa bisa hidup, saudara. Namun kita di dalam Kristus Yesus bukan hidup 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bukan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi hidup yang kekal. Mungkin saudara tidak, Pak, kok sama saja aku juga bisa menua, ya? Iya, secara alamiah kita mengalami proses alamiah sebagai manusia. Tetapi ada di dalam kita itu jaminan hidup kekal dalam Kristus Yesus. Makanya saya akan ingatkan kembali, ya, ayat ini sudah beberapa hari saya ajak untuk kita baca, Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Tapi perlu sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus memang mengalami mati, tetapi tidak mengalami mati selama-lamanya. Makanya orang yang mati dalam Kristus itu berbahagialah. Amin. Yang mati bahagia, tapi yang ditinggal sedih, apalagi ninggal utang banyak. Amin. Haleluya. Makanya jangan ya, jangan membebani generasi berikutnya, ya. Ya. Makanya kalau kita memberikan kata-kata untuk penghiburan kepada orang sesuatu kita yang meninggal, ya, rest in peace, ya. Beristirahat dalam damai. Amin. Orang Kristen yang mati itu istirahat dalam damai. Ya, setiap jiwa orang yang ditebus dengan darah Yesus, dia masuk ke tempat peristirahatan yang luar biasa. Tetapi setiap jiwa orang mati yang tidak ditebus dengan darah Yesus, dia masuk ke dalam kerajaan maut, yaitu Hades. Menunggu sampai masa penghakiman. So sentuh, aku jangan mati. Karena itu saudara jangan takut, tapi jangan cari mati, ya men? Iya. Saudara Tuhan, nah kita di dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepastian jaminan untuk kita memiliki hidup yang kekal. Memang Yesus mengatakan demikian, setiap orang percaya kepadanya dia memperoleh hidup kekal. Tapi kalau seandainya Yesus ternyata tidak bangkit dari kematian, maka janji tinggal janji saja. Tidak bisa kita menerima jaminan itu. Karena apa? Ternyata Yesus tidak dibangkitkan atau tidak bisa bangkit dan hidup. Tapi puji nama Tuhan, hari ini yang benar adalah Yesus sudah bangkit dan telah hidup kekal. Dan Yesus hidup untuk saya dan untuk saudara. Dan di dalam Yesus Kristus kita sudah menerima hidup kekal dan menerima jaminan keselamatan yang pasti. Karena itu bersukacitalah senantiasa kita di dalam Tuhan.
Berbahagialah saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hidup saling mengasihi. Karena apa? Semua apa yang kita terima ini karena apa? Semata-mata anugerah kasih daripada Tuhan. Karena itu jangan kita saling menghakimi, tapi mari kita saling mengasihi. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada petang hari ini boleh memberkati saya dan saudara, membangkitkan semangat kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah melalui hidup kita banyak orang menemukan jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara para pelayan Tuhan di depan, saya ingin menyanyikan lagu yang lama, saudara. Ya, haleluya. Ya. Dan saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Mudah-mudahan Pak Yongki apa ya? Ku berbahagia. Sekarang di dalam Kristus Yesus kita bisa nyanyi ku berbahagia. Tapi dulu sebelum saudara mengenal Kristus, lagunya beda, saudara. Ya, lagunya sama tapi sayangnya beda. Mungkin sayangnya begini, ku berbahaya. Dulu saudara berbahaya, saudara. Tapi sekarang dalam Kristus saudara bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Jangan ada yang berduka hari ini karena Yesus sudah bangkit. Melepaskan kita dari segala kutuk, memberikan kepastian kepada kita semuanya untuk hidup yang kekal. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi punya aku warisnya, ku diterus ciptaan baru rohku, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku berdamai bahagia memuji Yesus selamanya. Bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia,